Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sharing tentang pentingnya sebuah circle pertemanan yang bisa membuat kita bertumbuh atau tidak. Ada teman yang tadinya bandel banget. Segala kenakalan dikerjakan sama dia. Dan gak nyangka sekarang dia ibadahnya bagus, agamanya bagus, attitude-nya luar biasa, dan kehidupannya pun bagus. Dan sekarang itu tidak seperti dahulu lagi. Lah, terus teman saya nyambung, iya sih, soalnya dia sekarang bergaulnya dengan si A dan bergaulnya dengan si B. Sedangkan si A dan si B ini memang dari dulu terkenal dengan ibadahnya bagus, agamanya bagus, attitude-nya juga bagus, dan segala macamnya. Nah, kita cerita juga mengenai ada teman kita yang dulunya taat beribadah. Dulu pakaiannya sangat sopan. Tetapi sekarang sudah tidak mencerminkan seperti itu lagi. Berbanding terbaliklah dengan dia yang dulu. Dari sini memang sangat jelas bahwa mau jadi apa kita 5 tahun ke depan itu ditentukan oleh satu, buku apa yang kita baca. Yang kedua, dengan siapa kita bergaul. Jadi kalau ada yang bilang, jangan pilih-pilih teman lah, semua bisa kok dijadikan teman. Sekarang saya tanya, kira-kira kalau anakmu temenan sama tukang mabuk, kira-kira kamu izinin enggak? Kalau anakmu temenan sama orang yang terkenal, suka ambil barang orang, kita izinin enggak? Pasti Anda punya jawaban sendiri kan? Terus ada yang bantahin begini, kita bisa kok merubah teman-teman yang gak bagus itu menjadi baik. Dia tidak akan bisa berubah kecuali dia sendiri yang mau merubahnya. Ngapain kita ngabisin waktu untuk merubah orang, sedangkan dia sendiri tidak mau berubah? Waktu kita itu 24 jam sehari. Masa kita mau ngabisin waktu kita untuk hal-hal yang belum tentu akan membuat dia berubah? Sedangkan kita sendiri itu masih kurang. Masih banyak yang kurang dari dalam diri kita. Mending kita kelilingi diri kita dengan orang-orang yang bisa membuat diri kita bertumbuh. Jadi penting enggak kita untuk memilih teman, apalagi yang nantinya berada dalam circle kita? Pasti jawabannya sangat penting, karena saat kita dan mereka diikat dengan kata pertemanan, berarti kita harus rela berkorban satu sama lain. Rela untuk investasi waktu satu sama lain. Untuk ketemu, untuk ngobrol, untuk tertawa-tertawa, dan lain-lain. Kalau orangnya tepat, berarti investasi kita tidak sia-sia. Namun bagaimana kalau kita salah memilih teman? Ya, kita rugi waktu, tenaga, makan hati, dan akhirnya kita tidak menjadi orang yang bisa bertumbuh. Hadirnya teman yang baik di sekitar kita, yang bisa menyemangati kita, yang bisa mencintai kita, dan juga menyayangi kita, itu adalah benar-benar rezeki dari Allah. Karena rezeki orang itu macam-macam. Dan tanpa kita sadari, pertemanan, circle yang sehat, circle yang bisa bertumbuh satu sama lain, itu adalah rezeki yang besar yang tidak bisa kita beli dengan uang. Artinya, kalau itu rezeki berarti kita harus pandai untuk mencarinya. Sama seperti uang. Uang kalau kita berusaha, kita pasti akan mendapatkannya. Begitu juga dengan pertemanan. Kalau kita mencari teman yang baik, teman yang bisa mengarahkan kita ke hal-hal yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan teman-teman tersebut. Jadi memang harus dicari, jangan sembarang memilih teman. Ada 4 tipe ya teman yang harus berada dalam circle
pertemanan kita. Yang pertama adalah teman yang penuh inspirasi. Teman yang penuh inspirasi ini bukan teman yang sudah sukses terus dia menginspirasi, bukan. Maksudnya begini, dia bisa menginspirasi kita dalam hal yang kecil. Mungkin dia belum bisa menginspirasi kita dalam hal-hal kesuksesan, tapi dia bisa menginspirasi kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Misalnya sholatnya tepat waktu, kamarnya rapi dan bersih, attitude-nya kepada orang yang lebih tua sopan banget, dan dia sangat menghargai teman-teman yang seusia dia. Itu adalah inspirasi-inspirasi kecil yang kita butuhkan dari seorang teman. Jadi yang menginspirasi itu bukan cuma dari dalam kalangan orang-orang yang berada saja, tetapi orang-orang yang tidak berada pun dengan attitude yang bagus memberikan inspirasi kita terhadap hal-hal yang membuat kita takjub dengan dia. Dan orang-orang tersebut harus berada di circle kita. Jadi, pada dasarnya, inspirasi itu muncul bukan cuma dari kalangan yang sudah sukses saja, tetapi dari teman-teman yang berada, dari teman-teman yang enggak berada pun, kita bisa menjadikan mereka inspirasi. Kemudian, yang kedua, teman yang harus ada dalam circle pertemanan kita adalah teman yang punya motivasi. Apa sih bedanya inspirasi dan motivasi? Begini ya, kalau motivasi menjadi penyemangat untuk bertindak, sedangkan inspirasi adalah penghubung antara diri kita dan tindakan kita. Motivasi itu bisa mendorong kita untuk melakukan segala macam, sedang inspirasi adalah tarikan agar kita mau melakukan sesuatu yang sesuai dengan diri kita sendiri. Orang-orang yang punya motivasi tinggi ini bukan hanya orang-orang yang punya status dan story motivasi, tetapi dia punya motivasi dan implementasikan secara tindakan. Wah, ketika lihat teman yang punya motivasi tinggi, kita lihat matanya saja, kita tuh sudah semangat. Mereka adalah orang-orang yang tidak suka menyerah. Mereka adalah orang-orang yang berjuang. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menunjukkan rasa sakitnya, rasa kecewanya di depan orang lain. Karena bagi mereka, nunjukin rasa sakit di depan orang lain, apalagi semua orang tahu tentang permasalahan mereka, tentang sakit mereka, adalah aib bagi mereka. Kalau lihat orang-orang yang seperti ini ya, orang-orang yang punya motivasi tinggi ini, itu kita tuh jadi semangat. Jadi pinginnya bergerak saja. Auranya itu sampai ke kita. Orang-orang yang punya motivasi tinggi ini jarang mengeluh, jarang berkata negatif, dan semacamnya. Kemudian, yang ketiga adalah teman yang harus berada dalam circle pertemanan kita adalah dikelilingi dengan orang-orang yang selalu happy dan selalu bersyukur. Jadi orang-orang yang selalu happy dan selalu bersyukur. Pada saat kita bertemu dengan orang-orang ini, wah, rasanya senang sekali. Kita merasa tenang, merasa nyaman, dan pada saat bertemu dia, kita itu bisa tertawa lepas. Kita jadi orang yang apa adanya. Dalam kondisi apapun, dia akan selalu happy, akan selalu bersyukur, dia selalu semangat, dia akan selalu senang dalam kondisi apapun. Dan orangnya tidak suka mengeluh sama sekali. Makan dimanapun dia happy, diajak ngumpul dimanapun dia happy. Dan orangnya itu selalu melihat sisi positif daripada negatif. Pokoknya kalau bareng dengan orang ini,
kita itu selalu merasa terbawa jadi happy, jadi senang. Karena orang-orang seperti ini tidak bertopeng. Orang-orang begini, ini orang yang mahal. Dia suka memberi solusi. Keren banget punya teman seperti ini. Kemudian yang keempat adalah teman yang harus ada ya dalam circle pertemanan kita adalah teman yang punya pikiran terbuka. Maksudnya bagaimana? Teman yang selalu bicara secara terbuka, selalu mencari sisi berbeda dari argumen-argumen yang masuk akal. Orang-orang yang suka membaca buku, orang-orang yang suka mendengarkan informasi-informasi dan berita-berita penting. Kesamaannya apa? Antara nomor 1 sampai nomor 4. Kesamaannya adalah mereka itu tidak punya waktu untuk gosip. Mereka tidak punya waktu untuk membicarakan kejelekan orang lain. Mereka juga orang-orangnya tidak julidin orang lain. Mereka hanya punya yang positif-positif aja. Jadi mereka menginspirasi, mereka memotivasi, mereka selalu happy, selalu bersyukur, dan mereka berpikir terbuka. Dan bagi kamu yang berada dalam circle ini, 5 tahun ke depan akan menjadi pribadi yang luar biasa. Akan menjadi pribadi yang tidak suka mengeluh, akan menjadi pribadi yang menginspirasi, akan menjadi pribadi yang suka memotivasi, pribadi yang selalu happy, selalu bersyukur, dan pribadi yang berpikiran terbuka serta cerdas. Sahabat sejati adalah orang yang bisa memberikan kesempatan pada kita menjadi pribadi seutuhnya, apa adanya, dan menjadi diri sendiri. Tetapi penyembuhan terbaik dari depresi adalah sahabat dan cinta. Sahabat yang baik tidak akan menghilang saat ada masalah datang. Sebaliknya, dia akan menggandeng tangan kita, kemudian kamu, dan dia akan menghadapi masalah itu secara bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.